Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK Ma'arif NU1 Semarang. Di sini bersama dengan Bu Lutfi, kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan hidup. Apa itu manusia dan lingkungan hidup? Mari kita saksikan. Manusia dan lingkungan hidup. Hakikat lingkungan hidup itu ada abiotik dan biotik. Kemarin di bab 1 kita sudah membahas mengenai abiotik dan biotik. Nah, suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya. Contohnya seperti pohon, terus binatang lain, dan kita sendiri kan makhluk hidup berupa manusia, seperti itu ya. Terus faktor-faktor apa yang menentukan sifat lingkungan hidup itu? Faktor yang menentukan ada jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup, perilaku, dan kondisi unsur lingkungan hidup. Faktor non-material seperti cahaya, suhu, iklim. Misal lingkungan hidup di gurun pasir pasti beda dengan di kutub kan ya, karena di kutub kan tidak ada yang namanya cahaya. Kalau ada cahaya otomatis es batu itu tadi mencair kan ya, seperti bab kita di perubahan suhu dan materi guys. Oke, manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu hidup. Nah, kita hidup otomatis dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Satu, contohnya kita hidup membutuhkan lingkungan untuk kita bernafas, membutuhkan udara yang segar. Untuk udara yang segar kita membutuhkan pepohonan yang rindang, seperti itu. Terus kita juga mempengaruhi lingkungan, di mana kita bisa merusak lingkungan itu sendiri. Terus semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contoh penggunaan tisu sebagai pengganti lap, sapu tangan, tisu, kertas, pohon, hutan. Jadi saling berkesinambungan ya. Terus di sini ekosistem itu sendiri apa sih? Nah, ekosistem dari ekeos yaitu rumah, sistem yaitu hubungan timbal balik. Jadi ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hidup timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, sehingga seperti kita ya, hidup kita membutuhkan timbal balik antara lingkungan itu sendiri. Terus setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga. Terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, tidak statis, dapat berubah baik alamiah maupun buatan manusia. Nah, misalnya ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam setiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Nah, saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan otomatis termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kita akan membahas mengenai komponen biotik, meliputi autotrofik, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalkan tumbuhan hijau. Heterofik yaitu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, seperti hewan manusia ya, karena hewan membutuhkan hewan lain untuk dimakan atau tanaman lain untuk dimakan. Namun tumbuhan tidak membutuhkan itu, dia hanya membutuhkan fotosintesis dari sinar matahari dan juga air. Terus komponen penyusun biotik, contohnya ada produsen, konsumen, dan pengurai yaitu komposer. Produsen mampu menghasilkan dan mensintesa makanan bahan organik dari bahan organik. Contohnya tumbuhan hijau. Konsumen, kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi. Contohnya hewan dan manusia. Pengurai atau komposer adalah kelompok organisme heterorof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati, bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana anorganik untuk dikembalikan ke alam, contohnya bakteri dan jamur.
Oke, berikut ini adalah contoh rantai makanan dari konsumen sampai ke pengurai ya. Di situ ada produsen, konsumen, tikus, dan juga ada kucing, serta ada jamur sebagai pengurai. Nah, di sini ada manusia, ada elang, ada kadal, ular, dan katak, capung, dan lain sebagainya. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaringan-jaringan makanan. Nah, ini adalah gambaran rantai makanan atau jaringan makanan. Bisa dilihat ya. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai manusia dan lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan bahas mengenai abiotik ya pada materi berikutnya. Sampai jumpa, kembali lagi. Jangan lupa di like dan subscribe serta komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.